biasanya orang tua kan suka berat nih Bu, ngelepas anak jauh-jauh sekolah. Nah ini kenapa justru anaknya pergi ke US untuk belajar jauh-jauh? Nih gimana sebagai seorang ibu nih? Jadi memang itu dilema ya bagi kita orang tua gitu ya. Makanya saya dari dulu di sekolah saya nggak pernah mau intervensi karena saya tahu bahwa anak itu dia punya kehidupannya sendiri, dia punya masa depannya sendiri. Kalau kita intervensi dari sekolah, kita kan nggak tahu sejauh mana kemampuan anak itu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Sahabat Edriana, kali ini sebetulnya kita lagi ngobrol-ngobrol karena banyak sekali pertanyaan datang kepada saya. Bu, bahas dong masalah parenting. Gimana sih caranya kita sekarang ini dalam mendidik anak, karena kebetulan saya punya anak laki-laki 2 orang. Salah satunya yang juga penasaran adalah Sarita. Mungkin Sarita bisa memperkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya sahabat Edriana, saya Sarita dari Jakarta Multicultural School. Nah hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Edriana terkait terutama tentang Sandra dan Bara yang ternyata alumni dari Jakarta Multicultural School juga ya Bu ya. Kalau di sekolah sendiri nih Bu, Sandra Bara berarti kan dia menjalani sebagai siswa di Jakarta Multicultural School. Tapi mereka sendiri aware bahwa Ibu sebagai direktur dari Jakarta Multicultural School? Aware ya pasti ya, karena kita berangkat sekolah sama-sama, pulang sekolah sama-sama gitu ya. Saya penasaran nih, biasanya kalau anak-anak tahu misalkan ibunya direktur sekolahnya atau gimana, biasanya suka ada manja atau jadi bergantung. Saya tuh juga heran ya, Sandra dan Bara ini, kalau saya kan kadang-kadang saya pikir, wah saya pengen tahu nih dari perspektif anak gimana nih pandangannya tentang sekolah, pandangannya tentang guru-guru. Dia nggak pernah mau memberitahu. Kalau saya mau double check nih ya, saya dengar oh guru ini gimana gitu. Saya selalu tanya kan, Sandra gimana, ada masalah nggak di sekolah? Enggak. Guru itu gimana? Biasa-biasa aja. Jadi dia nggak pernah sedikit pun mau bercerita tentang apa yang terjadi di sekolah. Jadi nggak pernah kayaknya ngaduin gitu ya apa yang terjadi atau di sekolah dia ada masalah atau tidak. Nggak pernah sama sekali. Jadi saya juga melihat bahwa justru mereka yang belajar memisahkan gitu ya dunia dia dengan sekolah dan juga hubungan dia dengan saya gitu. Karena dia pernah mengatakan gitu, aku nggak mau kalau mom itu mengambil keputusan atas informasi dari aku. Saya pun nggak pernah bertanya kepada guru sama sekali, bagaimana sih performance anak saya di kelas? Nggak pernah. Jadi saya nggak pernah juga double check ke gurunya. Kalau memang dia nggak bikin PR, dia menghadapi masalah, ya dia urusan dia dengan gurunya gitu loh ya. Nggak ada hubungan dengan saya. Jadi saya nggak mau juga guru itu melihat atau membedakan perlakuannya terhadap anak karena ada saya. Karena saya berpikir ini kan masa depan dia. Kalau saya intervensi terhadap bagaimana guru harus memperlakukan dia, bagaimana sekolah harus memperlakukan dia, artinya saya tidak mendidik anak saya sendiri gitu loh. Jadi nanti yang rugi saya, karena anak itu selalu mencari kesempatan, kan orang tua saya nih yang ada di sekolah, direkturnya kan orang tua saya bisa seenaknya. Nah saya nggak mau. Jadi dia mengalami semua proses belajar mengajar yang dialami oleh anak-anak lain. Oke, tapi direction itu apakah memang dari ibu yang pas anaknya mau masuk sekolah mungkin dijelaskan dulu ke anaknya bahwa ini beda ya, maksudnya di saat kamu di sekolah kamu tetap do your own way, atau memang anaknya sendiri yang benar-benar sadar bahwa oh nggak bisa nih, saya tetap harus mandiri sendiri, tetap harus sekolah ya sekolah, orang tua di rumah gitu. Kayaknya natural aja ya. Saya tuh juga nggak pernah bercerita apapun dan anaknya juga nggak pernah juga bergantung apapun. Dia tidak pernah melihat ada hal-hal yang akan dia manfaatkan karena posisi orang tuanya. Jadi ya belajar mandiri dengan dirinya sendiri gitu loh. Nah mungkin bisa di-share juga Bu, kira-kira dari kecil gimana nih cara mendidik anak-anak supaya besarnya bisa seperti Sandra dan Bara juga gitu. Misalnya mereka bisa dewasa secara natural gitu. Jadi pertama menurut saya kita jangan terlalu intervensi terhadap kehidupan apa yang
ada di sekolah atau ikutan marah ke gurunya atau ikutan marah ke kepala sekolahnya gitu ya. Anak itu kan meniru ya, dia mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya membebaskan dia dan saya juga kalau saya punya critical terhadap apa yang kok kamu nggak belajar, kok kamu nggak ini. Jadi saya tetap aja menegur dia lah ya. Kalau dia nggak belajar, kalau saya rasa kok kan dia umpamanya punya target sendiri, dia anaknya hobi membaca dari dulu. Jadi hobi membaca itu kalau di sekolah kita ini dulu selalu ada seperti kayak pizza competition gitu loh ya. Anak-anak kalau dia baca satu buku dikasih satu slice pizza oleh gurunya gitu. Rewardnya. Nah dia seneng, dia dapat pizza itu. Sebetulnya kan kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa kita paling tahu apa yang harus kita lakukan untuk anak kita gitu kan ya. Jadi saya umpamanya kita memaksa, kamu harus belajar matematik, harus belajar apapun. Enggak, saya di rumah saya nggak pernah, anak saya udah tahu dia mau PR-nya apa, atau dia harus mau belajar apa, oke gitu. Nah cuman kadang-kadang sebagai orang tua kan kita terteror juga ya. Jadi sering sekali orang tua terteror, umpamanya saya dengar-dengar kok anak si A itu dia ikut kumon loh. Atau dia ikut kursus-kursus lain loh, nanti anak saya ketinggalan dong gitu ya. Pernah saya masukin juga nih, dia tuh hobi banget membaca, tapi nggak suka matematik. Kan saya takut, waduh nanti anak saya ketinggalan dong matematik. Anak orang ini yang itu udah jago banget nih matematik gitu ya. Saya masukin juga nih dia les kumon gitu ya. Ya ampun, saya tuh selalu dapat laporan dari gurunya, dia di kelas tidur, betul-betul asli tidur. Kadang-kadang kita nggak bertanya kepada anak dia suka atau tidak. Dan anak itu dia juga protes nggak langsung protes kepada kita, dia protes dengan caranya sendiri. Gimana protesnya? Ya dia tidur. Jadi kayaknya nggak maju-maju gitu loh kumonnya gitu loh ya. Jadi akhirnya saya bilang ya udahlah kalau kamu nggak suka kamu nggak usah aja deh terusin gitu. Jadi menurut saya memang kita belajar untuk menerima anak itu bagaimana yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai. Jadi kita harus mengenali juga. Ada nggak nih Bu tips untuk bagaimana orang tua supaya bisa menggali nih anaknya sebenarnya maunya apa? Kan kadang mungkin orang tua juga, terutama orang tua yang bekerja misalkan, terus anaknya sibuk sendiri, apalagi kalau remaja yang udah SMP SMA kan biasanya anaknya banyak di kamar, sibuk sendiri gitu. Gimana anak-anak ini dia punya juga sportivitas, sportsmanship-nya itu tinggi. Betul. Jadi untuk menggali apa yang dia suka dalam olahraga itu juga nggak gampang Sarita. Jadi pertama saya, wah mungkin anak saya ini nggak suka dia karena dia nggak terlalu banyak main dia anaknya ya. Jadi wah kalau gitu mungkin dia sukanya golf, golf days. Jadi saya masukin les. Tapi kok lama-lama dia sendiri aja main nih, kesian juga nih nggak bermain dengan teman-temannya di luar. Oke kalau gitu saya masukin les tenis. Habis itu saya masukin les tenis, juga begitu juga lama-lama dia bosan karena nggak ada teman kan. Gimana caranya gitu, akhirnya saya ada temennya nih main baseball. Sandra suka nggak main baseball? Oke, dia kan anaknya santai aja kan, apa aja oke aja gitu. Permainan grup ya, jadi punya banyak teman, banyak kenalan. Akhirnya saya masukkan dia jadi di klub baseball. Dan disitulah dia akhirnya menurut saya dia bagi saya untuk biar ada keseimbangan aja. Sebagai orang tua juga jangan menyerah berarti untuk terus menggali sebenarnya anaknya maunya apa gitu ya Bu ya. Persis, karena kan sebetulnya anak itu pun kan proses pencarian diri juga kan. Betul. Jadi mereka proses pencarian diri dan kita temani. Jadi kita kalau dia main golf itu ya kita temenin di lapangan itu berpanas-panas dan kita lihat ya dia kok kayaknya bosen nih. Main tenis ya kita ikut juga gitu. Jadi saya memang dari dulu itu selalu mengikuti kemanapun anak itu pergi, bukan untuk intervensi, bukan untuk kepo gitu ya kan, kalau sekarang kan kayak kepo gimana, enggak, tapi itu adalah kesempatan kita untuk ngobrol. Jadi kan kita bisa tahu dia sukanya apa, jadi nggak khusus datang ke kamarnya pengen kepoin, kayaknya dia nggak suka pasti kayak gitu. Suka kadang namanya anak-anak suka melakukan kesalahan, nah sebagai suka berantem ibu, gitu ya. Iya berantem, namanya anak laki-laki lagi kan. Betul. Sebagai ibu nih gimana? Ya kalau menurut saya ya sebetulnya bagi saya itu hal yang wajar. Bahwa anak-anak itu dia juga harus solve their own problem gitu ya. Jadi dia harus
bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Selama itu tidak ada, mereka saling tidak menggunakan kekerasan gitu ya, itu saya lepasin aja. Jadi kan mereka arguing tuh, saya ikutin aja gitu loh kan, sampai di mana nih nanti akhirnya gitu. Nah, sekarang berarti kan Sandra baru lulus ya Ibu ya? Iya, baru lulus betul. dari salah satu universitas di US. Di US betul, Temple University. Untuk Bara sendiri sekarang sedang belajar di UC ya, University of California di Santa Cruz, Oke. UCSC. Ini berarti dua-duanya jauh nih dari orang tua. Kemarin Jadi juga jauh. empty nest kata orang gitu ya. Jadi kita tuh ibaratnya sarang burung yang udah kosong, ternyata anaknya udah pergi terbang ke kemana-mana. Biasanya orang tua kan suka berat nih Bu ngelepas anak jauh-jauh sekolah. Nah ini kenapa justru anaknya pergi ke US untuk belajar jauh-jauh? Nih gimana sebagai seorang ibu nih? Jadi memang itu dilema ya bagi kita orang tua gitu ya. Makanya saya dari dulu di sekolah saya nggak pernah mau intervensi karena saya tahu bahwa anak itu dia punya kehidupannya sendiri, dia punya masa depannya sendiri. Kalau kita intervensi dari sekolah, kita kan nggak tahu sejauh mana kemampuan anak itu sebetulnya. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, baik masalah dengan teman, masalah dengan guru, dengan prinsipalnya gitu. Jadi saya nggak pernah mau intervensi apapun, menurut saya dia harus belajar sendiri. Jadi waktu itu mereka tuh masih kecil-kecil, Bara tuh umur 10 tahun, kakaknya umur 14 tahun. Udah saya masukkan itu dia, saya masukkan dia waktu itu 2 minggu kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi dia belajar baseball di situ, tapi kita masih temenin. Jadi saya masih ada juga di situ kan. Jadi dia main sama temennya, tapi sorenya dengan saya karena itu dari pagi sampai sore kan. Dan menurut saya mereka nggak punya hambatan dalam berinteraksi. Jadi dia mingle aja tuh dengan anak-anak lainnya, dia oke aja. Saya pikir oh ini anak nggak punya hambatan apapun, nggak punya hambatan budaya, nggak punya hambatan bahasa. Jadi dia langsung aja seperti halnya dia di sekolah di sini. Itu pertama kali saya ajarkan dia dengan lingkungan di sana. Nah sesudah itu waktu mereka SMA, setiap summer saya masukkan dia kepada summer college di situ ya. Jadi saya udah masukin gitu loh supaya mereka nggak udah shock dicoba nanti dulu ya. waktu kuliahnya. Ini coba mungkin banyak orang tua di luar sana yang sebenarnya pengen nih anaknya sekolah jauh, belajar di luar negeri gitu. Cuman pasti galau tuh ada ya Bu ya. Jadi memang sebetulnya sekarang ini jauh lebih mudah. Apalagi waktu zaman kita dulu ya, saya dulu orang tua saya di Padang, Sumatera Barat, saya sekolah di sini gitu ya. Zaman dulu itu kita harus tulis surat gitu ya. Gak secanggih sekarang. Gak secanggih sekarang, kalau sekarang kan ada WA. Betul. Walaupun secara teknis menurut kita gampang komunikasi, ternyata enggak. Pertama karena jadwal kita beda. Karena kalau di sini bedanya itu kan perbedaan waktu 12 jam. ya, Jadi kalau di sini jam 12 siang, di sana 12 malam. Jadi agak susah. Anaknya juga nggak terlalu banyak gitu loh berkomunikasi dengan WA. Kalau saya sih ya sebagai orang tua, kita harus belajar percaya kepada anak. Kepercayaan kita itu membuat dia tenang. Justru kalau kita sering banget kepoin dia, kamu gimana, dikit-dikit kamu lagi ngapain dikit-dikit gitu. Nah itu kayaknya dia juga nervous pasti ya, dia juga gugup juga nanti dicek nanti orang tua saya gimana. Nah kalau saya sedikit mungkin saya kalau harus dari dia aja yang berusaha untuk menghubungin kita. Ada nggak sih Bu, kan pasti sebagai orang tua pengen cek dong everything on track nggak nih di sana. Betul. Karena apalagi jauh, kuliahnya lancar atau enggak, nilainya gimana di sana, terus dia bergaul di sana gimana. Waktu pertama kan dia itu berangkat sekolah itu bulan Agustus, jadi dia berangkat sendiri pertama itu ya. Nah kita datang Oktober, jadi kita pengen dia mengadjust dulu nih dengan kehidupan di situ, baru saya datang Oktober. Ketika saya datang pada bulan Oktober, jadi waktu itu kita ikut nongkrong nih di sekolahnya gitu ya. Jadi dia masuk kelas, dia main, kita liatin aja dari jauh. Terus waktu itu saya katakan, nanti lunch kita ketemu ya. Di situ tuh kan ada food truck tuh ya. Kita duduk di sana, nanti kita makan siang sama-sama. Saya katakan, oke, saya tunggu nih. Kok dia nggak datang-datang? Yuk kita lihat yuk ke kelasnya. Kok dia nggak datang-datang? Tahu nggak apa yang terjadi? Saya di depan kita melihat Sandra itu dibawa oleh 2 orang
badannya gede-gede kayak dalam film-film itu loh, pakai jas hitam, celana hitam, pakai kacamata hitam, dijemput ke kelasnya, dia dibawa keluar dari kelasnya. Kan saya panik dong, what's going on? Saya bilang ke Sandra, calm down mom, I can handle it, dia bilang gitu. Jadi tenang aja, saya bisa mengatasi ini katanya. Dan saya tahu mungkin dia juga pasti gugup dong ya dibawa. Jadi oleh orang itu dia dibawa ke kantor polisi. Dan kan kita ada orang tuanya. Kalau sebetulnya hukum di US itu nggak boleh anak kecil itu dibawa. Kan dia di underage ya, dia di bawah, dia baru umur 17, di bawah umur 18 tahun dia baru 17. Kalau dia dibawa ke kantor polisi, kalau ada orang tuanya dia harus dapat izin orang tua atau didampingi oleh orang tua atau didampingi oleh lawyer gitu kan. Ini dia tetap dibawa ke sana. Saya kan panik dong, saya ini ke suami saya, kita harus protes dong, nggak bisa dong, masa dia dibawa ke kantor polisi, ada apa itu, saya katakan gitu. Terus akhirnya saya tunggu di depan kantor polisinya itu. Saya tanya, ini gimana nih anak saya di dalam, ini nggak apa-apa, tenang aja, kata-kata orang itu kan. Ternyata dia di dalam itu diinterogasi. Kan sesudah itu setelah dia keluar loh, pas dia keluar loh, kok anaknya santai aja sih keluar. Tenang lama aja loh, 45 menit sampai khawatir. sejam. Kita udah khawatir dan deg-degan banget di dalam kan. Kok anaknya tenang banget. Apakah yang terjadi tadi? Ya dia menginterogasiku, dia katakan, oh kamu Sandra Nara, iya. Pertama ditanya apa? What do you know about Al-Qaeda? Katanya gitu kan ya. Jadi pada waktu itu konteksnya di Amerika tuh lagi musim tuh orang tembak-tembakan yang di sekolah-sekolah gitu ya, random di kampus. shooting Random shooting. Sebetulnya orang random shooting, tapi kan biasa kan selalu dikait-kaitkan. Oh ini ada kelompok teror ini, kelompok teror itu. Nah waktu itu sudah beredar isu bahwa kampus-kampus diawasin karena akan ada teror shooting, tapi orang kan nggak tahu di mana. Nah ternyata ada orang-orang yang seperti Sandra dari Indonesia, nah itu dia dipanggil karena dianggap Indonesia populasi Muslim terbesar, jadi dipanggil. Ya itu ditanya sehubungan dengan Al-Qaeda, terus Sandra jawabnya apa? Ya of course I know, tentu saya tahu karena di televisi kalian semua beritanya tentang itu saja ya. Saya tahu sepanjang apa yang diberitakan di TV, yang lain itu saya nggak tahu. Tapi kan lama banget Sandra, gimana Sandra mengatasinya? Ya udah lama-lama akhirnya Sandra ngotot nanyain, kalau gitu kenapa saya dituduh, kenapa saya dipanggil, siapa yang ngelaporin? Ini pasti ada yang ngelaporin gitu. Kata anak saya, ya polisinya nggak menjawab siapa yang ngelaporin. Ketika dia menghadapin itu, saya tahu bahwa ini anak udah bisa dilepas. Dia tenang, dia bisa menghandle itu dengan baik. Waktu itu saya, setelah dia keluar itu saya bilang, sekarang saya akan protes ke sekolah kamu. Apa kata anaknya? Mom, percuma, setelah lapor, Mommy pulang ke Indonesia. Yang akan tinggal di sini kan saya sendiri. Yang akan menghadapi masalah-masalah seperti ini saya. Jadi let me handle the way I'm going to handle it, dia bilang. Jadi dia minta dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi jangan khawatir, dia bilang gitu kan ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu bagaimana dia cara menyelesaikan masalahnya ya. Oke gitu. Tapi kan biasanya nih Bu, biasanya kan orang tua suka punya ekspektasi. Iya. Nah, bagaimana kalau dari Ibu sendiri, bagaimana, apakah ada ekspektasi tertentu yang mungkin Sandra dan Bara harus penuhi, kalau nggak jadi begini, biasanya kan orang tua suka gitu. Betul. Maunya jurusan ini berarti dia harus lulusnya nanti jadi kerja begini gitu biasanya. Jadi sebetulnya enggak ya, jadi saya belajar dari Sandra ketika itu kan memang kita mengatakan aku sukanya jurusan ini, jurusan itu. Kita pikir oh kamu baiknya ke sini. Waktu itu kita mulai agak mengarahkan juga gitu ya. Kalau adiknya udah lepas, kita udah lepas, terserah deh dia mau masuk apa. Kita nggak iniin sama sekali, walaupun Sandranya juga iri juga, kok dia boleh sih apa aja, kok aku waktu itu masih, karena waktu Sandra itu anak pertama kan sebetulnya kita sebagai orang tua ini juga belajar. Kita trial and error juga, kita nggak punya role model, kita nggak tahu bagaimana cara menghandle anak itu. Cuman ya kita belajar untuk bisa mempercayakan kepada anak apa yang terbaik menurut dia. Jadi kita tuh kayaknya kuda, di pelana kuda. Kalau dia menurut kita udah agak ngaco-ngaco nih, tarik dikit. Kalau dia oke-oke aja kita kendorin gitu loh. Jadi jangan terlalu kita tarik terus talinya kita kencengin terus, itu kasihan anaknya, stres dia. Atau kita kendorin banget nanti anaknya juga kemana-mana. Kan itu dia pergaulannya seperti apa. Iya. Kalau dengan Bara sendiri bagaimana Ibu? Sebetulnya saya dengan Bara jauh lebih tenang ya perasaannya. Anaknya itu jauh lebih
dia kayak bapaknya tuh, jauh lebih tertata kehidupannya. Aku pelajarannya ini sangat well prepare semua. Pokoknya dia ikut banget garis bapaknya yang sangat disiplin. Kalau Sandra ini kayak saya, impulsif banget. Kadang-kadang pengen ini, kadang-kadang pengen itu. Jadi makanya saya nggak terlalu khawatir dengan Sandra karena saya tahu bahwa saya juga begitu gitu ya. Nah makanya saya katakan kita harus percaya kepada anak karena kita jangan berharap oh kamu matematik harus gini, kamu harus itu enggak. Jadi oke, apa yang kamu sukain karena di situ dia justru lebih kreatif anaknya. Lebih filosofis, lebih berpikir gitu ya. Kalau si Bara kan dia lebih teknis aja, dia menjalankan apa yang disuruh ya dia jalankan gitu. Jadi punya dua anak laki-laki, lahir dari kandungan ibu yang sama, makanannya sama, treatment kita sama, tapi bisa menjadi dua kepribadian yang berbeda. Saya juga punya teman-teman yang mau ngambil kuliah apa waktu SMA, mau ngambil bahasa Jerman, kata orang tuanya, tapi kata bapak saya nggak boleh ngambil bahasa itu karena ngapain ngambil sastra katanya gitu. Jadi dia mau ngambil jurusan lain aja yang sesuai dengan orang tuanya mau. Kan sayang jadinya. Jadi anaknya nggak bisa mendapatkan apa yang dia sebenarnya mau gitu. Itu menarik loh Sarita ya. Sebetulnya itu yang saya katakan tadi. Saya punya dua anak. Sandra itu masih lebih kita cukup beri kanal-kanal lah ya, pengarahan-pengarahan lah dulu ya gitu loh ya. Kalau Bara justru kita lepaskan. Mungkin karena anak kedua gitu ya, kita udah belajar dari Sandra gitu ya. Jadi menurut saya memang akhirnya anak itu dia akan bringing up-nya seperti apa, dia tumbuh seperti apa, di rumah kita seperti apa. Kita ini kan jadi role modelnya mereka juga sebetulnya. Jadi kalau kita tenang dalam menghadapi masalah ya mereka juga tenang. Oke sahabat Adriana, itu dulu dari kami berdua. Saya Adriana Nurdin dan saya Sarita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bye. Tayangan inspiratif Adriana View.